Bangun kayak ringgrang nganggo sinjang dilanggan mujang priangan umat imut kucuk surat seri nyari larat ditambah dua sama dengan empat ditambah empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar. Hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar mengenai pengukuran luas satuan baku dan tidak baku. Mari kita simak videonya. Anak-anak semua tahu tidak, benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki luas. Nah, luas benda itu dapat diukur dengan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Anak-anak, tahu nggak apa itu pengukuran luas baku? Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih pengukuran luas baku itu? Pengukuran luas baku adalah coba dibayangin dulu ketika kita mau mengukur seberapa besar atau seberapa luas meja kamu. Kalau kamu pakai alat ukur yang resmi seperti penggaris atau meteran dan satuannya jelas, misalnya sentimeter persegi atau meter persegi, nah itu yang dinamakan dengan pengukuran luas baku. Nah, untuk pengukuran luas tidak bakunya itu apa sih? Pengukuran luas tidak baku itu contohnya, bayangin kalau kamu ngukur meja tapi tidak pakai benda yang bukan alat ukur resmi gitu. Misalnya pakai buku, telapak tangan, atau ubin, atau origami. Nah, itu yang dinamakan dengan pengukuran tidak baku. Mengukur luas suatu benda dapat menggunakan satuan luas yang tidak baku, anak-anak. Nah, kalau kita menggunakan pengukuran tidak baku, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Seperti tadi, contohnya menggunakan buku-buku dan juga. Nah, Ibu akan kasih contoh bagaimana sih cara menggunakan pengukuran luas tidak baku dengan menggunakan media ajar, buku, dan juga kertas origami serta meja kayu. Oke, di sini Ibu sudah mempunyai satu meja kayu dan juga beberapa kertas origami serta buku tulis. Lalu kita pasang-pasangkan. Kira-kira butuh berapa buku sih agar bisa menutupi seluruh permukaan meja kayu ini? Nah, anak-anak, setelah diukur meja ini dengan menggunakan buku, pengukuran meja kayu ini
Jadi luas permukaan meja kayu ini sama dengan 4 buku. Dan contoh berikutnya kita menggunakan kertas origami. Anak-anak, ini gambaran ketika seluruh permukaan dari meja kayu ini tertutupi oleh kertas origami. Maka pengukuran meja kayu dengan menggunakan kertas origami, jadi luas permukaan meja kayu ini sama dengan 12 kertas origami. Nah, jadi dari hasil pengukuran kita tadi terhadap meja kayu atau pengukuran luas permukaan pada meja kayu menggunakan buku dan juga kertas lipat atau origami yang masing-masing dari mereka itu memiliki ukuran yang sama. Ini memiliki hasil yang berbeda meskipun menggunakan meja kayu yang sama. Tadi kan yang buku itu kita hanya memerlukan 4 buku saja, ya. Sedangkan menggunakan kertas origami kita ini membutuhkan 12 kertas lipat atau origami seperti itu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal video tadi, satuan baku itu merupakan sistem pengukuran yang menggunakan alat baku di mana digunakan oleh setiap orang yang akan memperoleh hasil pengukuran yang sama. Ayo anak-anak tahu, ada yang tahu contohnya itu menggunakan apa? Nah, contoh dari alat satuan baku itu besaran luasnya diantaranya ada kilometer persegi, terus meter persegi, dan sentimeter persegi. Luasnya itu dapat diukur menggunakan persegi satuan. Sebuah persegi itu memiliki ukuran 1 cm, digunakan sebagai satuan baku. Luas ini dinyatakan dalam persegi satuan dengan ukuran 1 cm dikali dengan 1 cm. Satuan baku yang umumnya digunakan untuk mengukur luas daerah adalah sentimeter persegi, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau menghitung luas permukaan yang lebih besar, itu dapat menggunakan satuan meter. Nah, Ibu akan contohkan satu pengukuran luas satuan baku. Di sini Ibu memiliki satu contoh, yaitu ada 2 kertas origami yang panjang dan lebarnya sama, tetapi kita bagi yang ini menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, dan yang ini menjadi 16 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di origami pertama, Ibu mempunyai 4 kotak, dan di origami kedua, Ibu mempunyai 16 kotak. Nah, kira-kira dari sini apa yang kalian atau murid-murid Ibu dapat simpulkan dari aktivitas yang Ibu lakukan di sini? Berbeda ya anak-anak, persegi satuan pada kertas pertama itu lebih besar dibandingkan persegi satuan pada kertas kedua. Nah, karena satuan luas memiliki ukuran yang tidak sama, sehingga kita perlu mengetahui satuan luas yang baku. Luas ini diukur dengan persegi satuan. Sebuah persegi memiliki ukuran sisi 1 cm yang digunakan sebagai satuan baku. Nah, Ibu kasih contoh lagi, ini adalah ilustrasi dari persegi dengan ukuran sisi 1 cm dan 1 cm.
luas persegi dengan sisi masing-masing 1 cm adalah ini ya, 1 cm persegi. Nah, persegi satuan dengan luas 1 cm persegi ini disebutnya dengan satuan baku. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan satuan luas yaitu cm dan meter? Nah, selanjutnya satuan apa sih yang digunakan untuk menghitung luas yang lebih besar? Nah, anak-anak, untuk mengukur luas yang lebih besar, misalnya lapangan sepak bola atau lapangan badminton, ini dapat menggunakan persegi satuan dengan sisi 1 meter. Nah, kita buat contoh. Ini ya, luas 1 meter juga 1 meter. Nah, ini ilustrasi dari persegi satuan dengan panjang 1 meter dan luas 1 meter. Jangan lupa ini adalah satuan baku. Nah, luas persegi dengan ukuran sisi 1 meter adalah 1 meter dikali 1 meter sama dengan 1 meter persegi. Nah, sekarang bagaimana hubungan satuan luas yaitu sentimeter dan juga meter? Nah, perlu kita ingat kalau satu meter sama dengan 100 cm atau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Lalu 1 meter persegi adalah 10.000 cm persegi dan 10.000 cm persegi itu sama dengan Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita mencoba berlatih. Di sini Ibu sudah mempunyai 2 gambar. Tentukan luas daerah berikut dengan menggunakan persegi satuan dengan luas 1 cm persegi. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Kita akan hitung luas kedua gambar yang sudah Ibu gambar di sini. Nah, tadi kan menggunakan persegi satuan dengan luas 1 cm ya. Ini kita tulis 1 cm persegi, 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 1 cm persegi,
pada gambar pertama ini terdiri dari persegi satuan 1 cm sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka luasnya adalah 13 cm persegi. Nah, pada gambar yang kedua ini kita sama lagi ya, 1 cm persegi, kita tulis sama 1 cm persegi, 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 1 cm persegi. Ini juga kita hitung ya, semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sama seperti gambar pertama, yaitu 13 cm persegi. Nah, jadi kedua luas daerah antara gambar 1 dan gambar 2 ini sama, yaitu 13 cm persegi. Walaupun kedua daerah berikut ini memiliki bentuk yang berbeda. Seperti itu anak-anak, dapat dipahami? Semoga anak-anak ibu dapat memahami penjelasan yang sudah ibu jelaskan ya. Nah, anak-anak, berikut penjelasan yang dapat ibu sampaikan mengenai mata pelajaran matematika kelas 4 dengan judul pengukuran luas dengan menggunakan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Semoga videonya dapat membantu anak-anak ibu yang sedang mengemban ilmu dan juga diberikan kemudahan dalam belajar. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.